Kalau kita membahas kata seni hidup di masa sukar, maka kita harus melihat dua kata yang penting, seni itu sendiri dan hidup itu sendiri. Saudara, kalau kita mendengar kata seni, itu kita bisa punya banyak konotasi di benak kita, di pikiran kita. Tapi secara umum seni itu adalah ekspresi. Ya, orang mengekspresikan sesuatu. Kalau dia pelukis, ya dengan lukisannya. Kalau dia pemahat, ya dengan pahatannya. Kalau dia aneh-aneh, ya buat yang aneh-aneh juga. Nah, di dalam seni hidup kita masing-masing, apa ekspresi kita? Kalau boleh Pak Nur, siapa ngasih tema ini? Saya ingin tahu dulu. Siapa yang milih tema ini? Andy, siapa? Oh, itu tim seni hidup di masa sukar itu menarik sekali itu. Nah, jadi di dalam kesukaran pun kita bisa melihat ada seni yang indah. Siapa pernah tahu karyanya Vivaldi yang saya paling suka? Four Seasons. Ya. Waktu Vivaldi menggubah itu di antara lagu-lagu klasik, saya itu paling suka ini. Kenapa? Karena kita tahu saudara, klasik itu, musik klasik itu tidak ada pakemnya, nggak ada aturannya. Musik klasik itu adalah ekspresi dari jiwa yang ngarang saat itu. Nah, kalau saudara sampai kepada season yang ketiga, yaitu fall atau musim gugur, saudara akan mendengar seperti urakan musik Vivaldi itu. Wah, jurang-jurang ramai sekali. Nah, satu kali waktu itu saya di Jerman, kami diskusi tentang itu, dan saya jawab kepada mereka, kenapa ekspresinya waktu fall, waktu musim gugur aneh sekali di antara 3 season yang lain, 3 masa yang lain. Saya berkata pada mereka, karena sebetulnya orang-orang yang tinggal di negara 4 musim itu paling gak suka itu musim gugur, apalagi di Eropa. Suasananya gak enak, mendung terus, kelabu lah istilahnya begitu. Nah, maka itu ekspresi Vivaldi itu luar biasa dituangkan di musik itu. Nah, di tengah-tengah masa sukar seperti ini, apa ekspresi atau seni dari kehidupan kita ini? Saudara, seni itu kita nggak lihat dari yang lain, kita akan melihat dari kehidupan Yesus sendiri. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-8. Inilah satu-satunya catatan dalam kitab suci kita, ketika ada suatu masa yang sangat sulit, bahkan kena kepada gereja Tuhan juga. Tapi kita lihat reaksi saudara kita ini di tengah masa sukar itu. Nah, saya percaya kita semua juga dalam kesulitan yang luar biasa, karena hari-hari ini begitu berat hidup ini. 4 hari, jadi tanggal berapa itu ya? 4 hari, tanggal 16 Agustus, bukan 4 hari. Setelah Singapura merayakan 44 tahun mereka jadi negara, maka saya pas lewat Singapura, saya dapat koran Straits Times. Saya kaget sekali. Kalau saudara masih punya koran ini bisa lihat Straits Times. Tanggal 16 Agustus itu ditulis dengan headline bahwa dikatakan begini, lebih dari 20% orang Singapura itu nggak bisa tidur. Lebih dari 20%. Saya kaget sekali. Waktu 19 Agustus saya kembali lagi ke Singapura, saya diundang ke satu tempat, maka saya tunjukkan clipping itu, saya bahas di antara mereka yang hadir. Saudara bayangkan, negara begini maju, negara begini enak, banyak orang bangsa lain ingin jadi warga negara Singapura, ternyata orang Singapura sendiri 20% yang nggak bisa tidur, lebih bahkan, more than 20%. Singaporean are sleepless. Kasihan sekali. Nah, kenapa itu terjadi? Negara begitu makmur, negara begitu kaya. Saudara, tiap kali saya ke Singapura, saya sakit hati dengan bangsa sendiri. Betul nggak? Sakit hati betul. Contoh saja, bedanya udara Batam dan Singapura kan sama, cuma sebelahan saja. Kenapa kalau kita jalan-jalan di Batam kemeringat, istilah Jawa bilang. Kalau jalan-jalan di Singapura kenapa nggak keringatan secara umum ini? Kenapa? Negara begini kecil, saudara. Airportnya 4. Bayangkan itu.
Berapa banyak pesawat yang keluar masuk? Jakarta 13 juta. Berapa pesawat yang keluar masuk? Negara begitu kecil. Kalau saya lihat pelabuhan, itu kontainernya itu, siapa yang beli barang-barang itu? Nah, itu yang kita lihat. Indonesia kalah jauh. Saya clipping pidatonya Perdana Menteri Singapura waktu perayaan kemerdekaan. Karena saya hobi sekali, saya banyak belajar di negara ini dan saya bicara banyak pada beberapa orang. Nah, waktu yang pidato memberikan pidato pada hari kemerdekaan ini luar biasa. Saudara harus tahu bahwa tahun lalu Singapura itu dinobatkan kembali menjadi satu-satunya negara di dunia. Ya, setelah satu-satunya negara turis belanja, ya shopping turis itu paling hebat itu Singapura, nggak ada negara lain. Karena negara ini nggak punya sumber daya apa-apa, mengandalkan turis saja. Maka tahun lalu dinyatakan lagi Singapura ini menjadi satu-satunya negara turis sakit, ngerti ya, turis sakit gitu. Nah, 2008 orang yang datang berobat ke Singapura itu jumlahnya 560.000 sekian, saudara. Saya kaget waktu yang pidato itu. Dan dengarkan, dari 560.000 sekian, 70% dari Indonesia. Bayangkan, bangsa kita nggak percaya dokternya bangsa sendiri. Lalu tahun ini 2009-2010 Singapura akan menargetkan 700.000 orang sakit diharapkan datang ke Singapura. Waktu hari kemerdekaan itu Singapura impor dokter, hampir 250 dokter diimpor ke Singapura karena kekurangan dokter. Kenapa? Karena orang sakit makin banyak. Hebat sekali negara ini. Tapi orang nggak bisa tidur. Nah, itu kita harus lihat nanti itu. Kenapa? Oke, saya akan bacakan ayat ini. Di tengah-tengah kesusahan hidup ada seninya, saudara. Katakan amin. Amin. Tapi kalau saudara tahu seninya apa di masa sukar, janjinya harus menurut firman Tuhan, harus melakukan. Firman ini luar biasa. Apa seni hidup di masa sukar itu? Kalau orang dunia akan berkata seni hidup di masa sukar pasti cuma dua: tambahlah pelit dan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, betul-betul itu kan dunia. Saya ulangi lagi, bagi dunia seni hidup di masa sukar itu makin pelit hidup karena makin susah dan makin cari uang sebanyak-banyaknya. Kita akan lihat firman ini. Ternyata Tuhan tidak. Ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Ayo baca, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus memberi kesaksian. 2 Korintus 8 ayat 1. Saya ulangi, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Garis bawahi tentang kasih karunia. Apa yang terjadi dengan mereka? Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Jujur jawab, mendengar kata dicobai itu enak atau tidak? Tidak. Dengan berat lagi, malah gak enak lagi. Kondisi kedua, dalam apa Alkitab saudara berkata? Ayo baca, dalam pelbagai penderitaan. Mendengar kata penderitaan, saya sudah miris rasanya kita ini. Ini pelbagai lagi. Ingat dua kondisi. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Amin atau aman? Loh, ini aneh tidak? Dalam pencobaan begitu berat, pelbagai penderitaan, sukacita meluap. Kalau nggak orang gila nggak mungkin. Tapi ini firman Tuhan. Kondisi ketiga. Dan mereka bagaimana? Dan meskipun apa? Kitab saudara bilang, dan mereka meskipun apa? Sangat miskin. Suatu hari saya ajak anak-anak saya di Susi. Waktu itu kami di Cirebon. Tolong Papa menemukan perbedaan. Apa itu miskin dan apa itu sangat miskin. Kan itu sangat miskin. Ayo, ada yang jawab bedanya apa? Kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Coba.